Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patria Camarasari dengan NIM 3 digit terakhir 026 dari kelas 2024A. Di sini saya sedang berada di Grojong Wariti dan saya akan mewawancarai beberapa orang untuk mendapatkan informasi dalam pemenuhan tugas konservasi sumber daya alam. Nah, di sini saya sudah bertemu dengan pengelolanya. Mari kita berkenalan dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Riyadi, panggilan kami Pak Dari karena di sini. Saya di sini sebagai Ketua Wisata Grojong Wariti yang terletak di Desa Merjono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Untuk Grojong Wariti ini didirikan sejak kapan ya Pak ya? Grojong Wariti berdiri tahun 2017. Grojong Wariti didirikan oleh masyarakat Desa Merjono dan didukung oleh pemerintah Desa Merjono. Terbentuklah desa wisata yang diberi nama Grojong Wariti. Untuk mungkin kisah awal terbentuknya Grojong Wariti itu seperti apa Pak? Grojong Wariti itu sebetulnya bukan sekedar nama, ya. Grojong itu adalah nama sungai dari zaman Belanda, namanya Sungai Grojong. Wariti adalah kita ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya panguripan atau kehidupan. Jadi Grojong Wariti itu artinya kali panguripan atau sungai kehidupan. Sungai yang bisa menghidupi masyarakat Bantaran Sungai khususnya umumnya masyarakat Desa Merjono dan seluruh Jawa Timur. Grojong Wariti berdiri tahun 2017 ini dulu kalinya sangat-sangat kotor sekali. Jadi kita kerjakan bersama-sama terutama masyarakat Desa Merjono khususnya anak-anak muda dan kita bentuk wisata yang diberi nama Grojong Wariti. Untuk dibentuknya ini kan mulai dari 2017 ya Pak ya. Nah, kira-kira butuh berapa lama buat pembentukan Grojong Wariti ini? Karena dulu kalinya ini sangat kotor sekali, jadi kami bersama masyarakat sini kita bersihkan 1 bulan baru bisa bersih, dan itu pakai uang pribadi saya sendiri. Tidak dari dana desa ya Pak ya? Tidak ada, karena waktu itu ya menurut saya karena mindset kami kepada pemerintah desa sebenarnya kan sudah masuk ke pemerintah desa, tapi karena mindsetnya nggak sama, ya dia alasannya ya takut apa terserah, akhirnya kami bersama masyarakat Desa Merjono khususnya anak-anak muda kita bersihkan sungai, kita jadikan wisata yang diberi nama Grojong Wariti. Nah, kalau tadi kan saya pas mau masuk itu satpamnya bilang ini gratis gitu, apa nggak ada biaya masuk. Nah, itu ada alasan tersendiri nggak Pak? Makanya terutama khusus untuk adik-adik calon pemimpin bangsa, kalau kita membuat usaha, kita harus tahu bagaimana pasar yang kita mengusahakan itu. Karena apa? Kalau kita ini sebetulnya itu adalah marketing kami. Karena Grojong Wariti ini termasuk kan desa wisata, di desa juga harganya sangat murah meriah. Jadi kita biar orang itu berpendapat di sana berapa. Rata-rata kan orang tanya mesti masuknya kenapa kok gratis? Karena apa? Diniati ibadah, satu keduanya bisa seluruh kalangan manusia yang ada di Indonesia ini bisa masuk ke Grojong Wariti. Lalu setelah berjalannya ini untuk sistem pengelolaan kebersihan serta keamanan di sini itu bagaimana Pak? Kami sebagai pengelola Grojong Wariti itu kan kita semua wisata itu punya dasar namanya Sabta Pesona. Itulah dasar kami. Jadi mulai dari kebersihan, keselamatan, keamanan, pelayanan sampai terakhir dari oleh-oleh itu kita terapkan di wisata kami. Karena kami sebelum membuat wisata ini kita saling sharing kepada dinas pariwisata dan dinas pendamping yang ada di kecamatan. Jadi apapun bentuknya wisata harus punya dasar namanya Sabta Pesona. Lalu tantangan apa sih dalam pembangunan serta merawat fasilitas di sini Pak? Kalau bilang tantangan, banyak sekali tantangan. Tapi kalau kita hidup tanpa tantangan tidak akan maju. Maka dari itu terutama bagi adik-adik calon pemimpin bangsa hadapilah tantangan. Yang penting kita jadi di depan itu satu, kita jujur, terbuka dan tegas kepada yang ada di sekitar Grojong Wariti ini. Lalu untuk ini kan dikelola secara bersama-sama nggih Pak ya.
untuk sistem bagi hasil atau kontribusi ekonomi untuk seluruh warga ini bagaimana Pak? Kami bekerja sama masyarakat, dan kami kan jual saham kepada masyarakat Desa Mejono. Jadi di sini itu semua masyarakat kita ajak bersama-sama, karena kalau orang Jawa bilang supaya andar beni, akhirnya seperti ya gimana ya, supaya bisa merasa memiliki. Jadi kita jaga bersama-sama, dan setiap bulan kita selalu pembagian SHU dan selalu kita kumpulkan seluruh kuliner yang ada di Gonjongwariti untuk sharing dan pembagian SHU kepada petugas, kepada saham, dan kepada seluruh pekerja yang ada di Gonjongwariti. Gitu ya Pak ya. Lalu untuk strategi promosi untuk Gonjongwariti itu seperti apa nih? Alhamdulillah dengan zaman yang sangat modern ini, kami selalu mengikuti lomba-lomba. Awalnya lomba-lomba di tingkat provinsi, tingkat nasional. Kami pun alhamdulillah tahun 2019 itu kami dapat pengelola pariwisata terbaik, Mbak. Kita dapat hadiah 200 juta kita bikin untuk gedung pertemuan itu. Nah, jadi bagaimanapun juga kita juga ada namanya Facebook, Instagram, ada juga yang TikTok sekarang ini. Terus kenapa sih memilih lokasi ini nggih Pak? Karena kan pada awalnya kan sungai ini kan katanya kotor, terus jarang teramut gitu loh Pak. Kenapa kok di sini gitu? Ya, karena ya mohon maaf, karena waktu kami itu dulu hobi saya itu adventure. Adventure trail kemana-mana, Jawa Bali sudah semua. Jadi setiap desa itu punya potensi masing-masing. Jadi dan kita lihat di sini ada potensi sungai dan pohon bambu ini. Nah dari itu kita belajar kepada dinas pariwisata dan berapa bagaimana kita agar kita ciptakan ini agar nantinya kedepannya bisa membangun perekonomian yang ada di Desa Mejono ini. Gitu. Wah ternyata sangat luar biasa gitu Pak ya, ternyata berdirinya Gonjongwariti ini Pak. Yo, alhamdulillah setiap usaha itu pasti ada tantangan Mbak. Maka dari itu kami mohon pada terutama adik-adik di calon-calon pemimpin bangsa, ada pilihan tantangan yang ada apabila Anda ingin menuju sukses ke hari depannya. Mungkin itu ya Pak pesan-pesan untuk kami sebagai mahasiswa gitu ya Pak. Terutama bagi mahasiswa semua saja, cintailah pekerjaan Anda, biarpun tidak bisa membuat Anda kaya, tapi setidaknya Anda bisa mendapat rezeki dari mana yang Anda kerjakan di situ. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Cukup itu saja nggih. Ya. Terima kasih Mbak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selalu bagi adik-adik dari Indonesia Surabaya. Terima kasih. Nah, itu yang dapat saya ambil informasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat.